Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Saya percaya semua kita tetap semangat untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama memasuki bulan April di tahun 2009 ini. Saya percaya tekanan hidup, kesempatan, pergumulan, pembelaan, dan banyak hal dalam hidup kita itu terus dipakai Tuhan untuk membentuk kita sebagai umat yang layak, umat yang berkenan kepadanya. Amin. Mungkin kau bilang, Pak, terlalu banyak kesusahan yang ku alami. Atau mungkin kau bilang, Pak, orang krisis, Pak, orang resesi, Pak, tapi saya resepsi terus, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, apa saja yang kita alami dalam hidup kita hari-hari ini, jangan lepaskan perhatian kita kepada Tuhan. Sebab ada proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Itu bertujuan untuk memurnikan hidup kita, untuk membentuk kita sebagai mempelai yang tidak bercacat celah, yang tidak berkerut, sehingga nanti kita layak bersanding dengan Dia dalam perjamuan pesta kawin anak domba di sorga nanti sebagai mempelai yang sepadan dengan Dia. Yesus mempelai pria dan kita mempelai wanita gereja. Karena itu mari responi hidup ini dengan cara yang benar. Kemarin di doa puasa saya katakan bahwa seringkali orang percaya gagal karena mereka meresponi situasi hidup mereka dengan cara yang tidak bijaksana, dengan cara bukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saya mengajak kita semua mulai hari ini, apapun yang sedang kau alami dalam hidup ini, mari responi dengan cara yang benar. Ya, cara pertama untuk kita meresponi hidup ini seperti dalam pesan Tuhan di doa puasa kemarin, kita iyadah kepada Dia. Iyadah itu adalah ucapan syukur yang pertama kali dicatat oleh Alkitab. Ya, yang pengen tahu lebih banyak nanti bisa minta ke rekan-rekan yang sudah datang doa puasa. Ya, iyadah itu ucapan syukur pertama kali bukan disampaikan oleh raja yang menang perang, bukan. Bukan disampaikan oleh seorang yang baru dapat kantau, bukan. Bukan disampaikan, bukan diberikan oleh seseorang yang sedang mengalami kesuksesan, bukan. Iyadah, ya, ucapan akar kata daripada praise dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia ucapan syukur, itu pertama kali disampaikan oleh seorang wanita yang dikecewakan sejak dia lahir sampai dia menikah, bahkan sampai dia punya anak. Namanya Lea, istri pertama daripada Yakub. Ya, kita nggak bahas lebih banyak karena itu sudah kita bahas di doa puasa. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar tentang suatu roh, ya, suatu karakter roh yang menghinggapi gereja hari-hari ini. Ya. Nah, sebentar kita buka bersama-sama di Daniel pasal 6 ayat yang kedua sampai yang ke-10. Mari buka bersama dengan saya. Saya percaya Bapak Ibu yang memberikan nama anaknya Daniel itu menginginkan hal yang sama, supaya Tuhan kerjakan dalam hidup anaknya seperti yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daniel yang dicatat dalam Alkitab kita. Mari kita buka sama-sama Daniel pasal yang ke-6 ayat 2 sampai 10. Perhatikan baik-baik, saya akan baca bagi kita. Dalam bahasa Inggris terjemahan King James Version, itu judul daripada perikopnya adalah The Plot Against Daniel. Jadi rencana jahat ingin menghancurkan Daniel. Ya, saya baca. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi Daniel ini melebihi 119 wakil raja dan 2 orang pejabat tinggi. Dia lebih di atasnya karena ia dikatakan mempunyai roh yang luar biasa. Dalam terjemahannya katakan roh yang cemerlang. Dalam bahasa Inggris dia gunakan excellent spirit, ya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan
terhadap Daniel adalah hal pemerintahan. Perhatikan baik-baik. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Perhatikan saya, tetap jaga Alkitab. Perhatikan saya, kalau kita mempunyai spirit yang excellent, maka ayat 5 ini bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Apapun fungsi kita, karir kita, jabatan kita, waktu kita memiliki spirit yang excellent, maka hidup kita ditemukan sebagai hidup orang yang sukses, hidup orang yang efisien, yang efektif, hidup orang yang berhasil dalam Tuhan. Ya, lanjut baca ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, kepada his God, to his God. Ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku, hail the king, gitu begitu ya. Kemudian semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Perhatikan, pasukan yang melawan Daniel itu luar biasa ya. Bukan cuma 3 orang, bukan cuma 2 pejabat tinggi, bukan cuma 119 wakil raja, bahkan sampai para bupati, para menteri pun ikut serta untuk menyerang Daniel. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, tap MPR, dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah perhatikan, kita baca tentang Daniel pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu buka di pasal-pasal sebelumnya, dikatakan begini, waktu Daniel dan ketiga teman-temannya, ada 4 orang, memutuskan untuk komit kepada Tuhan, ditemukan mereka dalam sekolah mereka, dalam masa pendidikan mereka, dalam fungsi karir mereka, dikatakan mereka ditemukan 10 kali lipat lebih pintar dari orang-orang seangkatannya. Padahal penelitian mengatakan secara asupan gizi, nah kalau ngomong asupan gizi ini beberapa ibu yang mengerti pasti tahu ya. Secara makanan, secara asupan gizi, mereka itu kurang bonafit. Karena tidak makan keju, tidak makan daging, tidak makan sesuatu yang proteinnya tinggi lah, yang high vitamin lah, ya. Saya percaya mereka juga tidak minum vitamin C seperti kita tiap hari mungkin.